Motor saya cabut. Recording in progress. Baik, sekarang kita masuk ke pendalaman ya. Kita masuk ke pendalaman, ini kan sudah ada semua nih Pak, dari Korlantas sudah ada Pak, dari Pak Menteri PU, Pak Sekjen, Pak Menteri Perhubungan, BMKG, dan Basarnas yang menjawab semua sudah di tempat. Ini penanya ini saya lihat masih banyak di sana, tolong Bu Nuni. Ya, kita Pak Menteri pasti sibuk, kalau bisa cepat kenapa kita bikin lama-lama. Yang pertama Pak Suhartono dulu, silakan Pak Suhartono. Ya, bersiap-siap nanti Pak yang di sebelahnya. Silakan Pak Suhartono. Ya, terima Pak kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan anggota Komisi 5. Yang saya hormati mitra kerja, Bapak Menteri Perhubungan, berikut jajarannya, Bapak BMKG, Basarnas, Kakor Lantas, yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Menteri PUPR atau yang mewakili yang saya hormati. Dalam kesempatan ini saya tidak mengambil secara keseluruhan, saya hanya ingin mengambil evaluasi pelaksanaan infrastruktur transportasi mudik Lebaran 23, saya tidak ambil bagian. Untuk infrastruktur terutama Pak Menteri atau yang mewakili SDA. Di daerah saya, Kali Jeruan, itu ada pembangunan normalisasi Kali Jeruan. Kali Jeruan adalah kali yang paling rendah di antara lembah Gunung Wilis dan Gunung Lawu. Dan disitulah muaranya air. Dan kalau banjir tidak karuan, sampai genangi tol dan segala macam. Tetapi dengan adanya normalisasi itu, petani dan rakyat seputar itu senang. Karena bisa bercocok tanam 3 kali dalam setahun panen. Yang dulu-dulu hanya 2 kali. Karena dalam masa-masa tertentu atau seputar Maret, di daerah itu pasti ada genangan yang luar biasa. Genangan itu bisa sampai 2, 3, sampai mingguan. Kemarin ini atau tahun ini genangan paling lama hanya tidak sampai 2 hari. Cuma sehari lebih sedikit. Sehingga tidak mengganggu tumbuhnya tanaman, terutama padi. Oleh karena itu di wilayah itu sekarang panennya 3 kali. Minggu lalu saya dengan 16 kepala desa yang dilewati oleh kali tersebut, karena mereka mengundang saya untuk makan-makan semacam syukuran, kemudian diajak jalan Pak, pakai sepeda motor rombongan begitu dari ujung ke ujung. Ternyata itu belum pembangunan, atau parapetnya hanya sedikit-sedikit. Seandainya itu sudah parapet semua, Kali Jeruan itu sudah paripurna, selesai, tidak akan ada masalah lagi. Saat ini masih ada masalah, karena yang dilakukan PUPR baru normalisasi. Normalisasi itu artinya sepanjang kali itu ada yang dibiarin begitu saja karena tanggulnya masih kuat dan tanggul itu dari tanah, ada yang setengah meragukan di parapet. Nah, parapet bangunan yang cukup mantap dan purna purna bangunan, sehingga umurnya parapet pasti puluhan tahun. Terbukti di Kali Madiun itu udah di parapet sepanjang sampai jurusan Ngawi, sampai sekarang Madiun tidak pernah banjir.
Kemudian dalam peninjauan saya dengan kepala desa, ada tuntutan kepala desa, Pak. Sepanjang kali tersebut normalisasinya hanya sebatas pada tanggul saja. Tapi di dalamnya ada tumbuhan-tumbuhan liar yang terdiri dari bambu. Bambu, ya. Jadi kalau di Madiun itu istilahnya barongan pring. Wah, itu masih di mana-mana. Masih di mana-mana sepanjang kali itu dan menghambat jalannya air. Kurang lancar. Jadi menurut pengamatan saya dan laporan dari kepala desa, lepas banjir ini dikarenakan normalisasi ini sudah bagus. Yang pertama, yang kedua pompanya banyak yang baru, Pak. Sehingga genangan yang dulu menjadi momok itu cepat terbuang ke kali utama Bengawan Madiun. Sehingga normalisasinya boleh, pompanya boleh. Yang masih menjadi tuntutan kepala desa, gimana caranya barongan pring itu hilang. Dan itu tidak mahal, Pak. Jadi Pak Sekjen tadi udah bisik-bisik ke saya, nanti dianggarkan saja tahun depan. Menurut saya tidak perlu dianggarkan tahun depan. Itu biayanya tidak mahal. Instruksi aja dari PUPR ke Bengawan Solo, tahunnya barongan pring itu hilang. Aman, Pak, tidak usah nunggu anggaran. Itu tidak miliaran ya, hanya ratusan juta aja kan, perintah aja pada Bengawan Solo, tahunnya barongan pring itu hilang. Itu Pak untuk SDA. Untuk Bina Marga, Pak. Bina Marga ini problem yang setiap tahun ada itu. Apalagi tahun ini ada proyek yang namanya Pak Suartono, izin Pak, kita ini mudik balik lebaran Pak. Nanti anggarannya tenang Pak, bentar kita ada agenda khusus. Iya, saya tahu, Pak. Iya, Iya. supaya jangan kemana-mana rapatnya kita hari ini. Iya, saya persingkat aja, Pak. Jadi saya minta untuk Pak Bina Marga mengantisipasi instruksi Presiden tentang penggunaan aspal beton yang produksinya saat ini masih sangat terbatas. Dan saya tahu persis aspal beton itu kualitasnya lebih baik daripada aspal biasa. Saya tahu persis itu. Oleh karena itu, saya mohon kepada Pak Dirjen Bina Marga untuk mengevaluasi kepentingan aspal beton sesuai dengan proyek yang sekarang ini sedang ditenderkan. Itu aja, Pak. Terima kasih, Pak Ketua. Baik, makasih Pak. Pak Edi Santana mungkin mau ambil bagian, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, Ketua dan Wakil Ketua Komisi 5 yang saya hormati, seluruh anggota, teman-teman, Menteri Perhubungan sebagai leading sektor dari arus mudik dan balik lebaran, beserta seluruh jajaran dari PU, dari BMKG, Basarnas, dan Kakor Lantas. Dan juga hari ini sebenarnya istimewa, banyak hadir dari mitra kita yang lain yang tentunya bergerak di transportasi. Jadi ada dari BUMN itu banyak di sini. Para direktur dari penerbangan, Airnav, dan yang lain-lain, mohon maaf. Kereta api ya. Dan saya sebelumnya memang waktu kita bertemu untuk mengawali gitu persiapan arus mudik dan balik lebaran, sudah meyakini bahwa kita akan semakin baik. Dan kenyataannya setelah ini evaluasi ya kita semakin baik. Kenapa tidak? Ya harusnya memang seperti itu. Dari tahun ke tahun semakin baik gitu ya. Dan kalau saya punya mimpi ya nggak usah ada lagi itu koordinasi
harus mudik balik lebaran, semuanya setiap hari sudah seperti itu gitu, berjalan seperti adanya. Jika lebaran itu ataupun Natal, Nataru itu hanya ada transportasi yang melonjak lebih aja gitu. Tapi semua persiapan, khususnya infrastruktur dan lain-lain, itu sudah seperti adanya, memang harus kita persiapan dari hari ke hari. Nah, tapi tentu saya memberikan apresiasi ini ya, yang luar biasa. Dulu pernah saya, kok pemerintah itu kurang kehadirannya gitu, sampai bertanya-tanya, kenapa korban lalu lintas begitu banyak ketika Nataru, ketika Lebaran gitu ya. Apa enggak bisa kita kendalikan? Dan ternyata bisa, karena waktu itu ya jalan tolnya misalnya belum nyambung gitu ya. Rest area juga belum banyak gitu. Ini yang di Jawa, di Sumatera juga gitu. Ya jalan-jalan belum baik gitu. Peralatan juga mungkin kapal, kereta api. Nah ini kami kan melihat langsung gitu. Seperti misalnya kita ke Bandung lihat kereta api luar biasa sih, kira sudah pelayannya sudah semakin baik. Ya, saya tidak sempat melihat kapal gitu ya, untuk seperti misalnya Pelni gitu ya, melayani penumpang. Tapi semua kita lihat waktu itu di bandara gitu akan semakin baik. Ternyata semakin baik. Sekali lagi saya berikan apresiasi Pak untuk tahun 2023 ini luar biasa kemajuannya. Nah, tapi ada satu Pak yang ingin saya, itu juga ganjelan. Setiap lewat situ juga, oh kenapa, apa nggak bisa kita perbaiki? Ini jalan tol elevated, MBZ. Emang apa kita waktu itu presisinya, perencanaan tuh pasti, PU nih, perencanaan pasti bagus Pak, pasti baik. Tapi ketika pelaksanaan ya begitu, terlalu gelombang begitu, dilatasi yang pertemuan antara, mungkin antara file ke filenya itu lah. Sehingga menyebabkan itu, tidak berani Pak kita mau agak cepat situ. Bisa-bisa mental ke kiri dan itu sudah ada beberapa kejadian gitu ya. Nah ini apakah ke depan tidak bisa diperbaiki lagi nih Pak? Pak Sekjen ya, sejajaran Pak. Ya memang bukan PU langsung, tapi saya kira kontrolnya semua itu PU. Sempat saya tanyakan Pak Edi, Pak Edi, kalau jalan tol itu kita ikutnya dari mana gitu? Ternyata dari penyerahan terakhir kelayakan itu jalan tol itu. Nah, tapi kalau saya berpikir kalau dari awal kita ikut, PU itu ikut tahapan-tahapannya, mungkin tidak terjadi seperti itu gitu. Nah ini, jadi hemat saya mungkin apa yang saya maksudkan ini, ke depan marilah kita betul-betul gitu. Walaupun ini diserahkan penugasan pada BUMN ataupun swasta, PU harus dari awal ikut gitu untuk mengawasi secara langsung. Dan kalau perlu juga kita di Komisi 5 ini dari awal juga diajak, nih kami membangun ini, diserahkan kepada PT ini ataupun BUMN. Ada gimana pembebasannya, gimana? Kan begitu. Gimana trasenya, gimana survei, investigasi, desainnya gitu kan. Sehingga dari tahapan-tahapan itu akan menjadikan jalan-jalan kita, infrastruktur kita ke depan semakin baik. Saya kira ini Pak Ketua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi Santana. Selanjutnya Pak Tauhidin. Silakan bersiap-siap Pak Anwar Hafid. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan beserta rekan-rekan anggota Komisi 5. Pak Menteri Perhubungan yang saya hormati, Menteri PUPR yang diwakili oleh Pak Sekjen Retan TV yang dari Madura ini yang juga saya hormati, dan Kakor Lantas beserta dari BMKG dan Basarnas atau yang mewakili. Juga hadirin di sini juga ada
pemegang alat transportasi udara ataupun transportasi darat yang diundang, baik dari maskapai Lion atau yang lain-lain yang saya hormati. Izinkan saya pribadi searah dengan pimpinan tadi bahwa di tahun 2023 ini arus mudik alhamdulillah kita mengapresiasi terhadap lembaga terkait, baik itu di Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan stakeholder yang lain terkait dengan angka penurunan kecelakaan dan korban jiwa yang menurut saya sangat luar biasa turun dari tahun-tahun sebelumnya, baik dari tahun 2022 kemarin yang angka kecelakaan sekitar 1.100, sekarang hanya kecelakaan sekitar 11.000 ya, sekarang 7.000 kecelakaan dan angka korban jiwa yang sangat sedikit. Menurut saya sudah sangat luar biasa ini. Saya sebagai anggota fraksi PKB juga searah dengan pimpinan tadi mengucapkan selamat kepada semua mitra yang ada di forum ini. Ada beberapa hal terkait kemacetan di daerah pemilihan saya, Pak Menteri Perhubungan dan Menteri PUPR ya, dan yang terkait. Namun sebelum saya utarakan masalah itu, saya juga secara pribadi dan konstituen saya, kemarin Pak Menteri Perhubungan alhamdulillah mengucapkan salam kepada Pak Menteri karena mudik gratis 3 bus dari Jakarta ke Madura. Sangat luar biasa, ditunggu Pak, mungkin 2024 bisa 10 bus nanti. Jadi nanti salam sehatnya buat Pak Menteri tambah banyak nanti. Jadi itu Pak Menteri. Namun terkait dengan persoalan kemacetan, memang di angka juga tertinggi kecelakaan juga ada di Provinsi Jawa Timur Pak Kakor Lantas ya. Mudah-mudahan ke depan ini sesuai dengan SKB dari Kakor Lantas dan Perhubungan Darat ini bisa diimplementasikan kepada pemerintah daerah, apakah itu pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten. Khusus di Madura ini mungkin kemarin Pak Mahfud MD, Pak Menko Polkam juga agak mengeluh ya. Ada titik-titik rawan kemacetan ya, ada 2 titik yang saya tahu sampai 3 jam sehingga transportasi lewat darat itu 3 jam tidak bergerak itu di lokasi Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, dan juga di Kecamatan Blega yang semuanya ini ada di Kabupaten Bangkalan. Maksud saya SKB dari Kakor Lantas dan Perhubungan Darat pada tahun kemarin juga saya ingin bahwa fungsi koordinasi dari Kementerian Perhubungan dengan pemerintah daerah, apakah itu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, tentunya juga harus lebih diefektifkan. Karena yang saya lihat memang, mohon maaf, di lapangan itu Pak Menteri, baik di Kecamatan Tanah Merah atau Kecamatan Blega, itu tumplek-blek itu aparat yang dari kepolisian. Juga dibantu oleh TNI, di mana di situ ada prajurit-prajurit dari Koramil. Namun yang saya sangat ironis itu adalah dari petugas-petugas perhubungan. Maksud saya perhubungan dari daerah, apakah itu provinsi ataupun di daerah kabupaten itu. Mungkin ada surat edaran yang lebih diefektifkan oleh Kementerian Perhubungan, apakah itu dari Dirjen Perhubungan Darat, koordinasi dengan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten, karena tradisi macet di Madura ini memang di 2 titik ini. Mungkin ditambah personil dari pemerintah provinsi melalui dinas perhubungannya untuk membantu teman-teman dari kepolisian dan TNI ini. Karena saya juga ingin di forum ini ada solusi juga dari 2 kementerian ini. Saya berharap Kementerian PUPR nanti ada solusi, ada semacam penelitian di situ. Kalau memang tidak bisa dilakukan kemacetan itu diurai oleh petugas-petugas, tentunya kepada Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR itu juga ada semacam penelitian apa yang harus dilakukan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan sebagai
tumplek-blek kemacetan ini kan di ruas jalan nasional, dan itu adalah kewenangan kewajiban dari pemerintah pusat. Kalaupun nanti fungsi koordinasi kepada pemerintah kabupaten. Saya berharap Kementerian PUPR ada solusi, mungkin apakah itu berbentuk flyover atau mungkin karena sekarang sudah ada impres bahwa APBN bisa intervensi terhadap jalan daerah, mungkin jalan alternatif yang ada di Kecamatan Tanah Merah itu bisa diperpanjang volumenya. Jadi tidak hanya seperti yang ada sekarang ini Pak Sekjen, karena sama-sama orang Madura ini. Mungkin mudik kemarin tidak tahu lewat helikopter mungkin tidak macet Pak Sekjen. Tapi kalau lewat darat pasti macet. Dan jenuh dan pasti marah dan emosi gitu kan. Iya kan. Nah, untuk Kementerian Perhubungan ini di RDP mulai tahun 2020 sampai sekarang saya kan memang agak menagih janji dari Perpres 80 tahun 2019 terkait dengan reaktivasi rel kereta api itu. Alhamdulillah Pak Menteri, apa yang saya katakan di forum ini bahwa semua tokoh baik ulama, umarok dan patron belater namanya, bahwa sepakat untuk menerima semua kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang akan digelontorkan kepada daerah Madura ini sudah tidak akan bermasalah seperti kemarin-kemarin lah. Masa lalu kita tatap masa depan Pak Menteri. Alhamdulillah ada seorang tokoh, kebetulan bupati kan, Pak Bupati Sumeneb yang kebetulan juga ya mungkin satu kader dengan Pak Menteri itu sudah menyatakan sikap bahwa beliau sangat sepakat terhadap adanya reaktivasi rel kereta api. Malah banyak baliho-baliho sekarang Pak Menteri. Nanti kalau tak foto semua bahwa semua tokoh sudah sepakat untuk menerima terhadap kebijakan-kebijakan rencana strategis Presiden terhadap Pulau Madura ini. Itu juga bagian solusi menurut saya. Kalau nanti aktivasi rel itu sudah jelas ada dan kereta sudah jalan, banyak nanti orang Madura yang tidak lewat jalur darat, mungkin bisa naik kereta api, dan itu bagian dari solusi konkret terhadap kemacetan yang ada di Pasar Tanah Merah dan Pasar Belega di Kabupaten Bangkalan. Mungkin itu hanya pimpinan, terima kasih karena kayaknya Pak Menteri sudah bisik-bisik, Pak Safi tadi ini kereta api kayaknya sudah oke. Terima kasih melalui Pak Menteri, salam kepada Presiden. Orang Madura sangat luar biasa, orang Madura baik-baik. Yang penting etika dan janji ditepati Pak. Terima kasih. Kurang lebihnya pimpinan saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis Lebaran Pak, jangan keras-keras dulu. Bulan depan Pak, bulan depan. Ini kita diajak berat-berat dah sore ini. Baik Pak Anwar Hafid, bersiap-siap Pak Muhammad Aras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para pimpinan dan sahabat Komisi 5 yang saya muliakan, Pak Menteri dan seluruh jajaran mitra Komisi 5 yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama secara pribadi menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini, setelah mendengarkan pemaparan tentang laporan hasil mudik pelaksanaan di lapangan, ada beberapa hal yang mungkin akan saya sedikit dalami. Setidaknya ada 4 parameter yang saya lihat. Yang pertama terkait dengan persoalan kelancaran. Saya mengapresiasi sepenuhnya kerja keras dari pemerintah sehingga kelancaran mudik tahun ini sangat baik menurut saya, tidak lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, bicara soal keselamatan. Bicara keselamatan, alhamdulillah kita juga melihat bahwa kejadian-kejadian, musibah-musibah selama pelaksanaan mudik Lebaran tahun ini sangat minim. Kita juga tadi mendengarkan laporan khususnya dari Basarnas. Saya cuma melaporkan ya kejadian di dapil saya di Sulawesi Tengah.
bahwa pada saat kembali dari mudik lebaran ada kejadian di Jalan Negara di Kebun Kopi. Itu ada satu bus anak santri dari Gontor menuju pondok yang ada di Poso jatuh ke jurang. Setelah saya meninjau langsung lokasi, ada beberapa hal mungkin yang masih kurang di situ, yang perlu penanganan ke depan sehingga tidak terjadi lagi. Yang pertama berkaitan dengan rambu-rambu jalan. Mungkin perlu di situ dimaksimalkan Pak, karena memang jalan Kebun Kopi itu berkelok-kelok sehingga butuh banyak rambu-rambu lalu lintas sehingga sopir-sopir kita masih lebih waspada. Kemudian mungkin dari Dirjen Bina Marga perlu melakukan upaya lagi untuk perluasan jalan negara. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga dari sisi kenyamanan, saya kira upaya yang dilakukan oleh pemerintah khususnya berkaitan dengan bagaimana menutup lubang-lubang jalan yang pernah kita tinjau sebelum terjadi pelaksanaan mudik itu sangat maksimal, terutama di jalan-jalan tol misalnya. Yang ingin saya sedikit beri masukan ke depan ini seperti yang viral akhir-akhir setelah kemarin Pak Presiden melakukan kunjungan, itu ternyata jalan yang lubang itu tidak lagi berada di jalan-jalan tol dan jalan-jalan negara, tapi kebanyakan di jalan provinsi dan jalan kabupaten yang juga itu adalah jalur mudik. Nah, oleh karena itu mungkin saya kira Pak Dirjen ini salah satu hal yang menjadi prioritas. Impres jalan daerah ini perlu menjadi perhatian khusus pemerintah. Ini bagaimana caranya pemerintah mengusahakan ini harus bisa berjalan, karena ini solusinya untuk ke depan lebih memberi kenyamanan kepada para pemudik kita apabila tahun 2024 yang akan datang, terutama penanganan jalan provinsi dan jalan negara yang tidak bisa ditangani oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Kemudian yang keempat, berkaitan dengan kenyamanan ini juga, ini saya ingin bertanya saja, saya juga sampai hari ini mencari jawabannya belum dapat, berkaitan dengan mahalnya harga tiket pesawat. Saya contoh misalnya Pak Menteri, saya di Morowali, itu tiket pesawat di Morowali, Makassar Morowali itu naik mau pesawat ATR itu sampai 1.800.000 ya. Saya bandingkan kemarin saya naik ATR juga dari Halim menuju Jogja, itu saya hanya bayar Rp600, Rp600.000. Ini kira-kira padahal kalau saya lihat ya, dari frekuensi penerbangan Makassar Morowali itu sangat-sangat padat. Bisa sehari itu bisa 5 kali penerbangan di situ. Tapi tiketnya Pak Menteri luar biasa, 1,7, 1,8 juta. Saya khawatir jangan sampai ada pemikiran, mungkin di teman-teman maskapai juga melihat, memberi penjelasan yang pasti ini. Jangan sampai dianggap Morowali itu adalah kawasan industri sehingga yang naik pesawat itu semua TKA, kemudian orang-orang kaya. Padahal sebenarnya yang naik pesawat itu masyarakat yang sangat jauh, karena kalau dari Makassar itu naik darat Pak Menteri ke Morowali itu 24 jam, dari Palu 12 jam. Nah, ini yang menjadi pertanyaan terus kita masyarakat di sana, kok kenapa bisa semahal ini tiketnya untuk perjalanan hanya kurang lebih 45 menit. Saya kira itu saja Pak Menteri, terima kasih. Saya sekali lagi memberi apresiasi atas segala kerja keras pemerintah sehingga pelaksanaan mudik tahun 2023 ini sangat berjalan lancar, aman, dan tentu sangat nyaman. Terima kasih. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Naras. Bersiap-siap Pak Mulyadi dulu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan dan kawan-kawan anggota Komisi 5, yang saya hormati Pak Menteri, Pak Sekjen, Pak Korlantas dari BMKG, Pak Eko, dan seluruh hadirin yang sama berbahagia. Pertama-tama tentu saya memberikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kinerja yang luar biasa dari kelima mitra kita pada hari ini yang telah memberikan pelayanan yang cukup baik terhadap bagaimana pelaksanaan mudik untuk tahun 2023. Yang kedua, tentu masih ada beberapa catatan-catatan penting yang terkait dengan beberapa hal yang tentu tidak mengakibatkan bahwa keseluruhan itu menjadi jelek, tetapi paling tidak bahwa ini menjadi bahan evaluasi bagi kita untuk memperbaiki di masa-masa yang akan datang. Karena hampir setiap tahun agenda ini betul-betul rutin kita laksanakan bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik tahun baru maupun dan lebaran. Oleh karenanya, dari dapil kami dari Sulawesi Selatan dan khususnya Indonesia Timur, memang dalam pelaksanaan mudik ini tidak begitu banyak kendala yang berarti, akan tetapi memang kendala-kendala yang sering muncul hanya itu setiap tahunnya. Misalnya jalur mudik di beberapa tempat, terutama di pelabuhan penyeberangan Bajoe dan Siwa itu sangat padat, dan ini juga pelayanannya yang tentu kita memahami bahwa dalam kondisi yang padat seperti itu tidak semua bisa berjalan lancar. Oleh karenanya ini harus tetap diberikan semangat kepada mereka agar betul-betul apapun keadaannya tetap bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang kedua adalah area Mandai atau Bandara Sultan Hasanuddin sampai ke Maros, ini kendala utamanya adalah karena memang pengguna jalan jauh lebih besar daripada kemampuan jalan itu sendiri. Bukan hanya saja pada saat lebaran, tetapi hampir setiap saat, apalagi weekend. Ya, kami kalau ke dapil pasti lewat di situ dan hampir setiap saat hari Sabtu dan Minggu macetnya luar biasa. Oleh karenanya tentu dari teman-teman dari PUPR mohon dicariin solusi, baik apakah jalan tol dibuatkan dari sana atau perlebar atau elevate. Seperti apa tentu kita serahkan kepada teman-teman PUPR. Kemudian yang selanjutnya adalah tentu keberadaan Bandara Sultan Hasanuddin. Ini bandara yang paling padat di Indonesia Timur. Ya, apatah lagi insya Allah nantinya kalau IKN benar-benar berfungsi, Sultan Hasanuddin akan menjadi bandara yang terpadat di luar Pulau Jawa. Oleh karenanya tentu pelayanan yang terbaik kita harapkan dari teman-teman dari Angkasa Pura dan seluruh jajarannya, ya dikoordinir dulu khusus oleh Kementerian Perhubungan agar pelayanan terus harus ditingkatkan. Ya, sekedar catatan, ya pada saat-saat padatnya ya kadang-kadang petugas-petugas juga tidak begitu cekatan untuk melayani seluruh konsumen yang ada. Apalagi konsumen tentu harus dilayani sesuai dengan memang standar layanan yang wajib kita berikan karena mereka juga bayar melewati di sana. Kemudian yang terakhir tentu terima kasih sekali lagi jalur Camba yang hampir setiap weekend itu pasti macet total. Alhamdulillah kemarin agak bisa terurai karena teman-teman dari PUPR sudah 10 hari sebelum hari H sudah istirahat sehingga ada beberapa ruas jalan yang memang sudah diperlebar, sudah mampu membantu kelancaran lalu lintas. Namun sekarang ini ya sedang padat-padatnya lagi karena teman-teman lagi bekerja. Ya, oleh karenanya tetap harus diperhatikan bagaimana kelancaran ini terus bisa berlangsung sehingga roda ekonomi tetap bisa berjalan. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Semoga ke depan pelayanan kita terhadap rakyat semakin baik sehingga kepercayaan rakyat terhadap pemerintah betul-betul bisa kita jalankan sehingga masa akan datang masyarakat juga merasa yakin bahwa pemerintah yang hadir hari ini betul-betul mampu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Terima kasih. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Aras. Pak Mulyadi, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua, pimpinan, Ketua Komisi 5 yang saya hormati, Pak Robert, Pak Ridwan Bay, Wakil Ketua, serta rekan-rekan anggota Komisi 5 yang saya banggakan, mitra kerja Komisi 5, ya, Pak Menhub, Pak Sekjen, Kementerian PPR, dari Kakor Lantas, Pak An, Gakum, ya, dari BMKG serta Basarnas, serta seluruh jajaran Komisi 5 juga hadir, direksi-direksi Badan Usaha Jalan Tol, Angkasa Pura dan seterusnya, yang alhamdulillah bisa memenuhi undangan evaluasi terkait mudik dan arus balik. Pertama tentu sama mengapresiasi atas kinerja, dedikasi dan bahasa yang saya nyaman hari ini adalah mudik aman dan berkesan. Luar biasa itu bahasa, ya. Berkesan, aman, dan saya terkesan juga dengan kinerja Bapak luar biasa, maka kami apresiasi. Namun demikian izin dalam konteks pengawasan mungkin ada beberapa situasi yang tidak ke-capture atau tidak termonitor dengan maksimal. Ini hanya sharing saja untuk perbaikan ke depan. Ya, saya kebetulan senang traveling juga, Bapak Ibu. Jadi saya coba juga saat menjelang mudik, pasca mudik, saya hadir beberapa titik. Sebagai evaluasi barangkali Pak Menhub, saya melihat fasilitas terhadap pelayanan di Pelabuhan Batam Center, Pak. Itu harus Bapak lihat, itu mohon maaf tidak tercermin bahwa itu adalah etalase bangsa di dunia internasional, minimal para pelancong dari Singapura yang bukan saja warga Singapura saya kira. Ya. Itu lorong untuk cap imigrasinya itu sempit banget, Pak. Sumpek. Pada saat kita kan kontradiktif, Pak, ya, izin. Dari Singapura nyaman, leluasa, mohon maaf manusiawi luar biasa, pas masuk Batam Center kita kayak harus berdesak-desakan dengan lorong yang sangat sempit. Nah, saya kira itu menjadi bahan evaluasi, Pak, dan petunjuk untuk ke titik-titik pembelian tiketnya segala macam itu saya kira masih kurang maksimal, Pak. Tolong itu diperbaiki. Saya juga berkunjung ke Bandara YAI, Pak, pakai kereta, Pak. Saya secara acak saya ikuti. Nah, keluar dari stasiun Tugu, saya mau cari toilet, Pak. Ternyata susah, Pak. Diarahkan toiletnya di depan keberangkatan dan itu di luar gedung, Pak. Portable toilet. Yang ternyata antri, ya. Mohon maaf, aromanya luar biasa, Pak. Karena perempuan laki-laki digabung dengan antrian yang saya kira itu juga harus diperhatikan, Pak. Hal sederhana tapi membuat tidak nyaman, izin. Kemudian, Pak, ini saya nggak tahu nih tanggung jawab siapa. Jalan tol elevated, Pak Menhub, ya, mungkin koordinasi dengan BPJT dan para pengelola jalan tol itu masih saja dilewati oleh pengusaha-pengusaha yang bisnis shuttle, travel. Saya sudah mengingatkan berkali-kali, Pak, itu mereka kecepatan tinggi, membawa banyak penumpang. Saya nggak kebayang, mohon maaf sekali lagi, kalau misalnya mogok gitu, nauzubillah min dzalik, celaka. Itu repot saya kira, evakuasi dan seterusnya, Pak. Belum lagi misalnya ada masalah-masalah di jalan. Nah, saya minta itu konsentrasikan saja itu untuk jalan-jalan yang non komersial, maksud saya non penumpang gitu, Pak, ya. Kalau bisa itu ditata yang bisnis transportasinya di bawah saja, jangan naik ke elevated, Pak, gitu. Itu kebut-kebutan itu, Pak, ya. Saya berkali-kali lihat beberapa pengusaha yang masih menggunakan itu. Saya sudah sampaikan berkali-kali. Kemudian, Pak, saya menanyakan apa kabar, Pak, itu dengan kejadian lift di Kuala Namu, Pak, ya. Bukankah undang-undang penerbangan menyebutkan keselamatan penumpang bukan saja dalam konteks menggunakan pesawat, Pak, bahkan pada saat di airport pun itu harus terjaga, Pak. Nah, ini yang lebih memprihatinkan, bukankah juga Kuala Namu sudah kerjasama dengan perusahaan India gitu. Nah, ini harus jadi bahan evaluasi, Pak Menteri, supaya jangan sampai terjadi di bandara-bandara lain, Pak, ya. Bahkan sampai 3 hari ketemukan kan. Kenapa bisa seperti itu gitu loh? Bandara internasional kan pasti banyak CCTV dan seterusnya. Kemudian Pak Menteri, saya juga ke Aceh dan ke beberapa titik bandara yang akses transportasi setelah penumpang keluar dari bandara juga tolong disimak, Pak, itu. Kenapa? Karena ternyata kalau kita mengambil transportasi berbasis aplikasi, kita itu naiknya harus keluar dulu dari bandara, jalan kaki minimal 1 kilo itu. Ya. Mereka nggak boleh masuk bandara di Aceh nih. Teman-teman Aceh mungkin sudah dijemput biasanya kan oleh tim, ya. Saya coba, Pak, tanpa ada yang jemput. Saya cek aplikasi, ternyata saya harus jalan keluar bandara dulu minimal 1 kilo. Karena mereka nggak boleh masuk gitu. Padahal itu anak bangsa juga yang sedang cari makan gitu kan. Nah, itu barangkali bisa ditertibkan, Pak Menteri, izin.
Kemudian Pak, untuk PUPR, pertama saya datang juga Pak Dirjen, Pak Sekjen ke Cisundawu Pak. Ya, saya apresiasi dan berterima kasih tol Cisundawu pada saat mudik difungsikan dengan baik Pak, sehingga arus mudik bisa berjalan lancar dan menyenangkan Pak. Kenapa? Karena itu seperti destinasi wisata baru Pak, orang nggak niat lewat aja jadi pengen lewat Pak. Kenapa? Karena indah dan bagus Pak. Namun dalam tanda petik Pak, saya coba mencari tahu juga di lapangan, ternyata mohon izin Pak, karena kecepatan fungsi barangkali harus diutamakan, saya kok mendengar ada material bangunan seperti apa namanya Pak, geopom atau apa tuh Pak, ya untuk pengerasan jalan. Mohon maaf Pak, dalam bahasa teknis Bapak-Bapak lah yang jago. Itu konon katanya material itu dipergunakan untuk alasan kecepatan. Kalau diuruk dengan material tanah dan seterusnya, mohon izin Pak Dirjen, saya kira itu harus dievaluasi lagi Pak. Karena itu kan konteksnya keselamatan Pak. Kalau misalnya geopom itu olahan dari produk yang berbasis kimia, kan di jalan itu kan pasti ada tetesan bensin, tetesan oli. Bagaimana mereka bisa akhirnya bereaksi, akhirnya bisa membahayakan keselamatan para pengguna jalan tol. Belum lagi, tolong dicek Pak, saya di terowongan pertama itu sebelum terowongan, saya mendengar dan saya turun, mohon maaf nih Pak Kakor Lantas, saya izin buat saya darurat karena saya ingin memastikan bahwa betul tidak ada penurunan jalan katanya setiap 50 hari 1 senti. Saya ngecek itu Pak, secara konstruksi saya nggak ngerti, tapi betul nggak sih sebenarnya ada kemiringan-kemiringan. Nah itu saya cari tahu pimpinan, izin saya ke lapangan untuk memastikan, lapor kepada pimpinan bahwa kita memang melihat fakta itu. Jadi saya kira itu harus dievaluasi Pak, dalam konteks supaya keselamatan diprioritaskan. Belum lagi, pada saat fungsi Cisundawu kembali tutup, ternyata ada dinamika di sesi 2, demo dari masyarakat setempat yang terdampak pembangunan Cisundawu, konon juga minta dibebaskan. Nah saya kira keberadaan proyek tol Cisundawu bukan saja meningkatkan fungsi, bahasa keren dari Pak Dirjen adalah fungsi logistik, ya kan, tapi juga betul-betul bisa memanfaatkan atau mengoptimalkan kesejahteraan stakeholder di daerah-daerah proyek tersebut Pak. Kemudian Pak Bocimi, ya, saya apresiasi betul sampai Cibadak itu pimpinan dibuka dan saya nikmati jalan Cibadak itu dan betul-betul sangat bermanfaat untuk mengurangi kemacetan di Cigombong dan Cibadak Pasar dan seterusnya, itu betul-betul bermanfaat. Tapi hari ini ditutup kembali. Harapan saya apa? Tolong dibuka lagi Pak, segera gitu, karena itu sangat bermanfaat. Belum lagi Pak Dirjen izin loh, itu jembatan itu jalan nasional loh antara Caringin, Cigombong, Ciawi itu kan ada jembatan ada proyek Cikertek yang amblas jalannya Pak. Bapak kalau misalnya iseng Pak, saya hadir di situ Pak tanpa diketahui oleh tim Bapak, saya nangis Pak. Kenapa? Ada ribuan orang yang jalan kaki Pak. Kenapa? Karena jembatan sementaranya itu hanya bisa dilewati motor. Ya, sementara mobilitas manusianya luar biasa tinggi Pak dan 24 jam. Lebih miris lagi jalannya gelap dan lorongnya kecil gitu. Nah saya selalu bilang ini negara kok nggak hadir gitu. Ya, tolong dibantu Pak supaya itu lebih dipercepat pembangunannya dan jembatan Bailey apa istilahnya ya, itu dimaksimalkan Pak, karena hanya berfungsi hanya sebagai jalan motor Pak izin ya. Belum lagi sekarang sedang ada dinamika masyarakatnya sekarang komplain Pak ke saya. Kenapa saya kok nggak hadir, dampak pembangunannya aja rumah saya jadi rusak segala macam tuh. Saya cari tahu ke pemerintah setempat, kebenaran ada hikmahnya juga. Kenapa? Karena mereka ternyata membangun memang belum ada IMB-nya Pak. Nah sekalianlah sapu bersih dengan audit alam saya kira ya. Kemudian Pak Dirjen izin saya berterima kasih Pak terkait arahan Bapak untuk manfaatkan instruksi Presiden terkait percepatan pembangunan jalan daerah ya. Saya mengarahkan, saya selalu lapor ke Pak Dirjen melakukan koordinasi pentingnya jalur alternatif puncak ya. Kalau misalnya sekarang ada program yang bisa didedikasikan untuk pembangunan revitalisasi jalan kabupaten, saya minta itu direalisasikan Pak. Pembangunan jalan dari Hanjawar Kecamatan Cianjur dengan wilayah Sukamulya Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor Pak. Kalau itu terjadi dan terrealisasi Pak ya, saya kira kerja-kerja Bapak dari Korlantas akan lebih ringan. Kenapa? Karena orang yang akan destinasi wisata di puncak bisa menggunakan puncak existing. Tapi kalau orang yang akan melintas melewat puncak sekarang bisa keluar di Citerep, nanti exitnya di Hanjawar ke Istana Cipanas. Itu solusi buat saya Pak. Dan itu negara saya kira sudah sangat hadir dan teman-teman dari Korlantas, Pak An, teman-teman Polsek wilayah sana, WA saya Pak, izin Pak Mul, kami sudah bisa mulai cuti sekarang, ya kan? Kenapa sudah mereda nih, ya kan? Nah, artinya apa? Teman-teman Polantas juga akhirnya bisa mungkin lebih ringan kerjanya. Kenapa? Karena macet puncak, mohon maaf sampai kiamat tidak akan pernah berhenti Pak, ya. Karena memang sangat crowded. Dan saya selalu ingatkan, jangan selalu berpikir tentang wisatawan,
Mereka punya duit mau wisata, ya, mau rekreasi, mau refreshing. Tapi tolong pikirkan masyarakat di wilayah Ciawi, Cisarua, Megamendung, puluhan tahun mereka kesiksa, Pak. Kalau sudah libur panjang itu udah horor, Pak, buat masyarakat. Boro-boro refreshing, Pak. Anak sekolah berangkat pulangnya belum tentu jam berapa. Kenapa? Karena dilakukan sistem satu arah dan seterusnya. Belum lagi sekarang ada kejadian lagi orang melahirkan di mobil, Pak. Ya kan? Sementara mohon izin sekali lagi, puncak itu di bawah dekat dengan Istana Bogor, di atas dekat dengan Istana Cipanas, dan itu adalah simbol negara, simbol kekuasaan. Nah, maka negara harus segera hadir. Nah, maka saya kira ada impres terkait percepatan pembangunan jalan daerah, tolong dikawal, Pak. Kalau perlu dihadirkanlah teman-teman pimpinan Komisi 5, itu adalah prestasi, Pak, ya, buat Komisi 5 mencari solusi. Kalau puncak padat, udah salurannya pasti ke situ, Pak. Itu alami, Pak. Nah, kalau ada revitalisasi jalan itu confirm, Pak, itu negara sudah hadir. Saya kira itu saja pimpinan, mohon maaf, tapi saya juga mengapresiasi kinerja BMKG dan Basarnas. Saya sih berharap Basarnas perbanyak latihan saja, Pak, jangan perbanyak evakuasi, Pak. Artinya keselamatan tetap hanya untuk antisipasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.